Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Bu. sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkomunikasi dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang yang berbahagia ini, saya dan suami akan sharing tentang pengalaman dan pengetahuan kami sebagai dokter di era pandemik COVID-19 ini. Namun, sebelumnya saya sedikit menjelaskan apa itu COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. COVID-19 ini merupakan jenis virus yang sangat baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Oleh sebab itu, sampai saat ini masih sedang dilakukan penelitian oleh tim medis di seluruh dunia dan saling bertukar pengalaman serta penemuan melalui telekonferensi. Sampai saat ini telah ditemukan beberapa jenis mutasi dari virus corona itu sendiri, di mana jenis beberapa virus ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan pada manusia. Mulai dari yang ringan seperti batuk pilek sampai yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan dapat berkembang menjadi gagal nafas. Namun dengan berkembangnya penelitian yang telah dilakukan, masih banyak gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh virus ini. Misalnya, diare, hidung tersumbat, indera penciuman menurun, nyeri tenggorokan, dan lain-lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 ini dari orang lain yang terjangkit melalui percikan-percikan cairan tubuh dari melewati hidung atau mulut. Kemudian percikan-percikan ini jatuh ke benda-benda dan permukaan sekitar kita. Kemudian orang yang menyentuh permukaan benda tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut sendiri. Karena perlu diingat, virus ini dapat bertahan di permukaan benda itu lebih dari 24 jam. Maka sebaiknya kita sering mencuci tangan dengan sabun. Karena virus corona COVID-19 memiliki lapisan luar yang tersusun dari partikel lemak dan dikelilingi protein untuk membantu virus menginfeksi manusia. Sedangkan molekul sabun mempunyai struktur gabungan antara hidrofilik atau dapat berikatan dengan air dan hidrofobik yang berikatan dengan lemak. Sabun akan menghancurkan virus saat partikel hidrofobik
menembus lapisan lemak virus. Selain itu, sabun juga mengikat debu dan sisa virus yang telah dihancurkan. Kemudian hanyut dengan aliran air yang mengalir. Oleh karena virus dapat menularkan karena terhirup langsung oleh orang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Risiko penularan COVID-19, orang yang tidak ada gejala sama sekali itu sebenarnya sangat rendah. Di mana banyak orang yang terjangkit virus ini hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama tahap awal, misalnya batuk ringan. Tapi orang tersebut merasa sehat. Nah, hal inilah yang mendasari mengapa saat ini meskipun kita merasa sehat, tapi tetap harus memakai masker untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai pandemi ini. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah menjaga daya tahan tubuh dengan melalui beberapa hal. Misalnya, kita dengan berjemur diri. Nah, ini harus sekitar jam 9 pagi. Dilakukan 10-15 menit saja, jangan lebih. Dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Kenapa harus dilakukan jam 9? Ya, ini karena rentan dari UV index rata-rata di Indonesia antara pukul 10 sampai jam 2 siang. Sehingga justru pada jam-jam tersebut akan meningkatkan risiko kulit terbakar serta menurunkan imunitas. Kenapa kita harus menaikkan imunitas dengan berjemur ya atau daya tahan tubuh kita meningkat? Ini karena panjang gelombang UV tertentu akan mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di mana salah satu fungsi dalam vitamin D adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, tidak hanya dengan berjemur. Vitamin D kita bisa dapatkan pada makanan seperti telur, keju, ikan salmon, sayur-sayuran hijau tua, susu, dan lain-lain. Nah, saudara-saudaraku yang tercinta, kita wajib berbahagia karena dari produk Kansen Kenko Indonesia, kandungannya yang kita perlukan oleh tubuh kita itu sudah lengkap. Ya, kali ini saya akan membawakan 2 contoh. Yang pertama, Super Green Food. Ya, Super Green Food inilah merupakan suplemen 100% alami dan padat gizi. Karena SGF itu merupakan perpaduan antara spirulina dan chlorella yang dilengkapi ekstrak pipas, chlorella growth factor, phycocyanin,
klorofil, polifenol, serta dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lengkap, sehingga memberikan manfaat bagi kita lebih luas, ya. Di antaranya membantu proses regenerasi atau menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, memelihara atau menguatkan daya tahan tubuh, seperti pencernakan, sistem saraf, liver, pankreas, mata, dan lain-lain. Menjaga keseimbangan asam basa dalam cairan tubuh kita. Memaksimalkan proses detoksifikasi tubuh dan aman bagi segala usia. Ya, ini sekilas tentang SGL. Yang kedua, susu skim bubuk pitayang kaya akan kolostrum. Kolostrum merupakan antibiotik alami dan kaya faktor imun atau antibodi, terutama imunoglobulin G, A, M, D, laktoferin, laktobumin, glikoprotein, dan lain-lain. Yang ini semua berperan melawan kuman. Kemudian rendah laktosa. Kolostrum kaya gizi makro dan mikro dan faktor tumbuh atau growth factor yang membantu pembentukan otot, jaringan, tulang, tumbuh kembang, menunda penuaan, perbaikan sel. Ya, dengan kata lain, vitamin susu skim kolostrum ini bisa membantu menyeimbangkan dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memelihara kesehatan tulang kita. Jadi kebutuhan pokok kita, saya ingatkan sekali lagi, super green food. Yang kedua, susu bubuk skim kolostrum. Ya, sekarang saya akan menceritakan. Saya sebagai seorang medis sangat berbangga dan berterima kasih pada Kansen Kenpo Indonesia, di mana produk-produk dari Kansen Kenpo Indonesia ini sebagai pendamping pengobatan medis. Contohnya, saya akan memberikan super green food ini pada semua usia, mulai ibu hamil, bayi, balita, maupun orang dewasa. Tergantung kita memberikan beberapa butirnya yang ya. Jadi di sini saya kalau menganjurkan ke pasien balita, itu saya bilang ini ada men, ayo minum men, ya. Jadi seperti cucu-cucu saya itu kalau minta men oma, men ompong gitu. Yang dimaksud men ini ya super green food itu tadi. Nah, ini pun juga saya terapkan pada anak-anak saya. Kebetulan saya masuk di Kansen Kenpo Indonesia ini sudah kenal dengan super green food. Mulai anak-anak saya masih sekolah di bangku SMA. Ya, semua pasti saya kasih minum super green food secara rutin. Tidak hanya sekali dua kali, rutin tiap hari, ya.
sehari 2 kali 5. Kalau daya tahan tubuh sedang turun, bisa kita naikkan 10. Ya, kemudian untuk bayi, balita, kalau bayi ya 2 kali 1, balita 2 kali 3. Ya, melihat situasi kondisi anak pada saat itu. Nah, sampai sekarang anak-anak saya 3 orang, semua sudah spesialis, ya. Yang pertama anak, suaminya kandungan. Yang kedua kulit, suaminya jantung konsultan. Yang ketiga bedah saraf dan mata. Nah, nanti salah satunya video dalam terakhir saya bicara akan saya tayangkan, di mana perlunya anak-anak kita perlu super green food. Dan kalau anak-anak yang menjaga di garda terdepan waktu COVID-19 ini perlu daya tahan tubuh dan antibodi yang kuat. Makanya saya tambahkan Niwana SOD. Jadi sekali lagi Niwana SOD, SGF, dan susu bubuk skim kolostrum. Ya, sampai menjelang sekarang cucu juga saya turunkan, demikian juga, ya. Ya, jadi semua produk dari Kansen Kenko bagus. Nanti mungkin lain waktu menceritakan produk yang lain. Contohnya dari pasien juga, kalau misalnya tifoid abdominalis, tifus, ya. Nah, itu kita bantukan juga dengan bubuk kolostrum ini sehari 2 kali atau 2 kali 2. Ya, makanya ini tadi sebenarnya saya mau bicara di depan di praktek yang akan saya tunjukkan lokasinya. Jadi di belakang saya banyak susu dan lain sebagainya, SGF, yang lain-lain yang mudah saya ambil untuk langsung saya berikan ke pasien. Apalagi di musim COVID-19 ini, semua pasien pasti nurut dengan pemberian super green food kita dan susu skim kolostrum. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kehabisan Pak Usman nggak bisa bicara, ya. Sekarang akan saya berikan ke Pak Usman. Sebelumnya kita tayangkan dulu video anak saya yang paling kecil, Kiki Lukman Rangkuti, dalam perawatan corona di rumah sakit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Waalaikumsalam Bu Dr. Mevi. Oke, mari kita saksikan video berikut. There's a place in your heart that I know that it is love. This place is much brighter than tomorrow. And if you really try to find, there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart and soul. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a love space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care.
that always loving us for us growing, so make a better world. Make a better world. Heal the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. Let our people change. We can enough for me. Make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Welcome Dr. Usman. Ya, saya perkenalkan dulu ya sebelumnya siapakah Dr. Usman ya. Bapak Ibu jangan khawatir ya, ini pakar yang sangat luar biasa sekali karena Dr. Usman adalah dokter spesialis saraf dan juga dosen yang sangat terkenal. Ya, jadi nggak usah ragu ya, kita akan dengarkan lebih lanjut lagi insight-insight terhadap apa yang perlu kita hadapin. Silakan waktu dan tempatnya Dr. Usman, welcome. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Siang. Siang. Ya, jadi tadi sudah panjang lebar diutarakan oleh Dr. Mevi tentang corona virus ini. Jadi hanya ini saya ingin menambahkan sedikit saja. Sekedar pengetahuan supaya kenapa kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat ya, dengan berbagai macam perlakuan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa berdefinisi sehat itu sebetulnya adalah ya, keadaan yang sempurna fisik, mental, sosial, kita tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, sedangkan sakit adalah keadaan yang tidak menyenangkan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, baik jasmani, rohani, dan sosial. Nah, kenapa kita bisa sakit? Nah, ini ada faktor yang berpengaruh di kita sebagai host, kemudian ada agent dan lingkungan. Ya, jadi agent ini bisa bakteri, kuman, virus, jamur, ya, dan parasit. Ya, banyak lagi kondisi yang lain yang menyebabkan kita bisa sakit. Demikian juga dengan lingkungan, karena kalau kita hidup di lingkungan yang kurang sehat, maka kita akan lebih mudah mengalami sakit. Nah, disinilah perlunya kita mempunyai daya imun yang harus tinggi. Ya. Dan daya imun ini sendiri tidak selamanya terus-menerus kuat. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu bisa menurun. Ya, sehingga kuman, virus, bakteri ya akan mudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kita jadi sakit. Bila mana imun kita kuat, maka bakteri-bakteri tadi akan sulit masuk, karena akan dilawan, dihancurkan oleh imun tubuh kita. Jadi itu mengapa kita perlu seperti minum super green food ya, SGF, kemudian susu ditayang tadi yang mengandung kolostrum ya.
Jadi kolostrum inilah modulator imunitas, ya, di mana ini diambil dari sapi. Ya, jadi menurut penelitian ini kolostrum ini lebih kuat daripada kolostrum yang dihasilkan oleh kita manusia, ya, ibu, ya. Jadi kolostrum ini juga mengandung proline rich peptide, ya, yang meningkatkan imun yang menurun dan menurunkan imun yang terlalu aktif. Ya. Dia juga mencegah penyerapan toksin dan kuman patogen dari usus. Jadi saya sebagai pengguna dari Escape ini, saya merasakan manfaatnya luar biasa, ya. Tadi dengan kegiatan yang super, ya. Sekarang ini sudah pensiun sih, tetap aja pensiun juga namanya pensiun kok, tapi kegiatannya tetap aja. Jadi, makanya saya bisa cerita tentang super input ini. Jadi, karena tadi namanya imun kita bisa naik turun, ya, sehingga saya lebih menekankan kepada saudara-saudara teman sekalian, jadi minum SKF ini bukan kadang-kadang, ya, tapi harus rutin, ya, tiap hari. Karena tadi walaupun kolostrum ini juga ya bertahan 5 sampai 10 hari, ya, jadi kita tetap harus konsumsi supaya kolostrum atau daya tahan tubuh kita tetap tinggi sehingga kita terhindar dari penyakit. Saya kira karena waktunya juga sudah, nanti masih ada tanya jawab dan kurang jelas nanti kita sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Dokter Usman. Buat semua yang mendengarkan di sini, ya, jika ada yang mau bertanya, ya, silakan komen di bawah, ya, nanti saya akan bacakan pertanyaan. Nah, sambil menunggu, ya, saya mau nanya nih, Dok. Kalau misalkan ini kan susu skim ini kan kolostrum sapi, ya. Kalau misalkan anak-anak yang alergi atau orang yang alergi dengan susu sapi itu gimana, Dok? Bisa tetap minum susu skim nggak ya, Dok? Ya. Jadi kalau memang alergi ya nggak bisa, ya. Tapi ada desensitisasi namanya. Jadi pemberiannya dengan sedikit-sedikit dulu. Tapi kan ini kan untuk anak kecil kan belum bisa diberikan ini karena pencernaannya sendiri kan belum bisa menerima. Tapi kalau untuk orang dewasa berarti bisa ya, Dok? Oh, bisa. Jadi biasa biarpun dia mencret awal-awalnya, biar gangguan anunya, tapi itu ada desensitasi namanya. Jadi pemberiannya bertahap, sedikit-sedikit, atau ya kalau diselang-seling dulu, ya tidak langsung terus di satu saset gitu, ya. Bisa lebih beberapa kali pemberian sampai nanti dia bisa menerima dengan dosis full itu. Oh, oke. Begitu kira-kira, ya. Mungkin saya tambahkan. Wah, ini mau ditambahkan. Saya tambahkan, ya, kalau untuk susu kolostrum tidak dianjurkan pada usia sebelum 1 tahun. Ya, kalau setelah 1 tahun itu daya tahan tubuhnya sudah kuat. Ya, kemudian kalau ada alergi langsung stop. Oke. Ya, jangan diteruskan. Ya, kemudian susu kolostrum ini bagi bayi dan balita hanya sebagai pendamping susu utama. Oke. Ya, bukan susu utama, ya, tapi pendamping susu utama. Ya, pada bayi dan balita itu adalah susu formula yang memang sudah melalui penelitian
harus ada DHA dan lain sebagainya, itu yang harus lengkap gitu. Jadi sekali lagi sebagai pendamping. Ya, Oke. tapi kalau sudah dewasa, nah ini harus tidak hanya sebagai pendamping, susu yang lain boleh diabaikan. Ini yang penting gitu. Ya, Oke, Dok. kasih. Dok, ini ada yang bertanya dari Krisanti Dewayani ya. Kalau penderita asam lambung, konsumsinya bagaimana, Dok? Ya. Jadi untuk apa nih? SGF sama susu. Ya, SGF sama susu, Dok. Nah, SGF itu justru super green food itu melapisi mukosa lambung. Ya, jangan khawatir. Jadi kalau ada asam lambung justru harus diberikan. Bisa diberikan sebelum makan atau setelah makan 1-2 jam. Ya. Oke. Dok, ada lagi Susu nih. kolostrum pun juga bisa diberikan setelah makan. Ya. Oke, Dok. Kalau susu kolostrum boleh dibikinnya pakai air panas atau air biasa aja, Dok? Oh, kalau susu kolostrum kita membuat dengan air hangat boleh, air dingin boleh. Ya, tapi tidak boleh dengan air mendidih. Oke. Karena proteinnya akan rusak. Oke. Ya, kalau Bu Mevi sih suka dengan air es. Lebih mantap ya, Dok, rasanya. Untuk bayi, Iya. untuk bayi yang 1 tahun, umur 1 tahun, SGF biar anak nggak sembelit diberikan berapa, Dok? Berikan 2x1 boleh. 2x1. Ya. Oke, Iya. sip. Dok, balik lagi ke pandemi Ya, kalau COVID nih, Dok. balita yang sudah bisa kunyah aja, suka dia. Men. Nanti dikunyah kayak permen. Bahkan dia bangga kadang menunjukkan mulutnya hijau. Iya, itu enak dikunyah tuh, Dok. Nah, Dok, mau nanya nih, Dok. Iya. Ini terkait lagi dengan pandemi ya, Dok ya. Ini pertanyaan terakhir sih, Dok. Iya. Terkait dengan pandemi COVID. Ya, kalau misalkan dengan adanya COVID-19 seperti ini, Dok, saran minum untuk SGF sama susu skim itu dosisnya berapa, Dok, per harinya untuk kita yang dewasa, baik kita dewasa, orang tua maupun anak-anak? Ya, jadi kalau balita itu kita berikan 2-3 tablet 2 kali, pagi dan sore. Oke. Ya kan? Kalau dewasa itu kita berikan 2x5 minimal ya, 2x5 atau 2x10. Ya, apalagi dalam keadaan kesehatan yang terganggu. Itu sangat diperlukan sekali. Oke. Ya, kalau susu bisa 2x1.